gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bernyanyi dulu ya supaya lebih semangat. Ayo adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri. Masih bangkit berdiri ya, kita mau lagu kedua nih. Yuk, ikutin kakaknya ya. Beribadah adik-adik. Siapnya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 341 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 2 nanti kita bangkit berdiri. Melimpahkan kuasa Roh-Nya
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala perintahmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 222 ayat 1. Bukan
berdoa untuk mohon keampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita mendengarkan epistel untuk minggu ini yang dibacakan oleh anak sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Ayat karena oleh pembaharuan Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 129. Sekolah minggu atau pengumuman. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita pada hari ini bagi adik-adik yang sudah mendapatkan, adik boleh baca dan dikerjakan setiap aktivitas yang ada, lalu ditandatangani oleh orang tua dan di-share di grup kelas masing-masing. Kedua, setelah ibadah sekolah, adik-adik menulis kelas masing-masing sebagai bukti bahwa adik-adik telah mengikuti. Yang ketiga, adanya pembacaan dan linknya akan dibagikan kakak dan abangnya di kelas grup WA masing-masing. Diharapkan adik-adik hadir dan mengikutinya. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 356 ayat 1. Firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Atas kasih setia-Mu Tuhan yang menyertai kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, yang beribadah pada hari ini Tuhan melalui live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Terimalah lagu pujian dan doa kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar dapat kami renungkan, dapat kami dengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, diamlah ya Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Puji syukur kita masih bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dan orang tua yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, firman Tuhan untuk kita tertulis pada Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Boleh dibuka Alkitabnya. Baca di dalam hati, ikuti di dalam hati, Inang akan membacakannya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 13 Mei, hari Kamis yang lalu, kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa para rasul-rasul yang 11 itu tadi ikut menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga beserta Maria ibu Yesus. Nah, setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat khawatir sebab guru mereka yang selalu mendampingi mereka sudah naik ke surga. Dalam kekhawatiran itu, mereka bingung bagaimanalah nanti kita melaksanakan tugas atau firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yesus kepada kita, bahwa kita akan memberitakan firman-Nya ke seluruh dunia. Itu perintah agung oleh Tuhan. Pergilah sebagai saksi-saksiku untuk menyebarkan firman Tuhan. Mereka takut, mereka membayangkan bagaimana orang-orang Yahudi itu yang membenci Tuhan Yesus, yang sampai disalibkan. Tetapi mereka selalu merenung, mulai dari Bukit Zaitun mereka kembali ke Yerusalem. Setelah sampai di Yerusalem, mereka kembali ke rumahnya, yaitu ke lantai atas tadi. Mereka berkumpul dan berdoa di sana. Doa adalah suatu alat komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita lagi bersedih, kalau kita lagi susah, kita selaku anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penolong, kita akan berdoa dan berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun, kapanpun, walaupun kita tidak berdoa, Tuhan itu ada di sekitar kita. Tetapi alangkah baiknya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mintalah, maka akan kuberikan. Ketuklah, maka akan kubuka. Itu firman Tuhan. Nah, setelah rasul-rasul tadi berkumpul, mereka tahu bahwa doa itu adalah suatu kekuatan. Mereka yakin bahwa Tuhan naik ke surga dan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya setelah 10 hari naik ke surga. Nah, cerita ini pada zaman dahulu, generasi pertama yang mengajarkan ajaran Tuhan Yesus setelah terangkat ke surga, mereka atau rasul-rasul tadi sangat-sangat khawatir. Bagaimanakah nanti kehidupan mereka? Bagaimanakah nanti pemberitaan firman Tuhan? Apakah mereka berani apa tidak? Apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus atau para rasul itu? Nah, mereka tetap berdoa. Para rasul tetap berdoa sendiri-sendiri, tapi lebih baik berdoa bersama-sama. Di mana mereka? Yaitu tadi di rumahnya berkumpul untuk berdoa kepada Tuhan karena mereka sangat ketakutan. Mengapa mereka takut? Karena mereka sudah ditinggal oleh gurunya yang selalu mendampingi mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka terus berdoa untuk memohon kekuatan daripada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu juga, kita semua selaku yang percaya kepada Tuhan, kita harus berseru, kita harus mengadu kepada Tuhan apapun yang kita alami melalui doa. Bagaimana kita berdoa? Apakah hanya diucapkan saja begitu? Tapi dengan khusyuk,
dan ikhlas. Berdoa bukannya sambil pegang HP atau pegang yang lainnya. Bulatkan tekad hati, lipat tangan, setelah dilipat tangan tutup mata, berdoa. Bayangkan bahwa Tuhan Yesus itu ada di hadapan kita. Makanya mintalah, berdoa apa yang kamu butuhkan. Umpamanya mau ujian nih, ada beberapa orang anak-anak berkumpul, kerja kelompok. Nah, sebelum melakukan kerjanya, ya berdoa dulu. Berdoa bersama-sama itu bagus. Umpamanya si A, si B, si C kumpul belajar. Nah, sebelum memulai pelajaran, nah ini yang 3 berkumpul dulu berdoa. Si A keluhannya apa, si B keluhannya apa, si C keluhannya apa. Nah, wah saya nggak bisa mengikuti pelajaran matematika umpamanya. Nah, didoakan oleh teman yang satu. Yang satu, wah saya sangat susah nih karena ibu saya selalu marah-marah di rumah. Didoakan orang tuanya agar selalu membimbing dengan baik. Nah, berdoa bersama-sama, giliran berdoanya. Nah, berdoa bersama-sama seperti yang dilakukan para rasul tadi. Oleh karena itu, bagi anak-anak, jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, apalagi pada saat-saat ini. Sudah hampir 2 tahun kita tidak pernah ketemu dengan teman kita sekolah, satu kelas. Dari kelas 1 tadinya sampai naik kelas 2 tidak ketemu dengan teman-temannya. Bagaimana rasanya selama pandemi COVID-19 ini? Rasa khawatir, rasa takut. Nah, bagaimana kita? Kita mengadu ke siapa? Mengadu kepada Tuhan, tetapi taati perintah, taati aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Jadi berdoalah selalu dan berserahlah kepada Tuhan. Berdoa sendiri bagus, masuk ke dalam kamar, berdoa, berbicara kepada Tuhan. Melalui doa, kita berhubungan berserah kepada Tuhan. Kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik karena kita sudah menyerahkan semuanya persoalan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau berdoa itu sama-sama di gereja, ada yang bermain-main, ada yang mengganggu temannya, itu tidak bagus. Nah, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan doa kita. Jadi tidak main-main untuk berdoa. Berdoa itu berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Apa yang kita minta kepada Tuhan? Gak usah yang panjang-panjang. Umpamanya doa yang pendek aja. Supaya kita rajin ke sekolah minggu. Gimana doanya? Tuhan, ajar dan bimbing aku supaya hatiku, jiwaku rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Gimana supaya rajin berdoa? Tetap minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, ajar dan kuatkan aku agar aku taat kepadamu melalui doa. Nah, bagaimana situasi pandemik ini? Kita juga berdoa selaku anak-anak Tuhan. Berdoa agar pandemik COVID-19 ini segera tuntas melalui mengikuti, kalau kita mau mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak dilakukan, ya nggak akan selesai-selesai. Tapi mintalah pertolongan, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan kita, agar Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Doa adalah kekuatan bagi setiap orang beriman. Sehingga kemanapun kita berjalan, kemanapun kita pergi, apapun yang akan kita lakukan, selalu dahului dengan doa. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Kita berdoa.
Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah beribadah Tuhan padamu. Terimalah lagu pujian kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Firman-Mu sudah kami dengarkan Tuhan, agar kami selalu berseru kepadamu melalui doa kami. Ajarlah kami Tuhan, ajarlah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, agar selalu setia, selalu taat akan firman-Mu, dan selalu berseru kepadamu Tuhan melalui doa mereka masing-masing. Kuatkan anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, sekalipun sudah lama tidak bertemu di gerejamu ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai anak-anak kami walaupun di rumah masing-masing. Kalau ada anak-anak kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, yang kami tidak tahu Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menyembuhkannya. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan untuk membimbing anak-anak sekolah minggu dalam kelas masing-masing, agar firman yang mereka sampaikan Tuhan, anak-anak kami merasakannya, melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, sungguh banyak yang akan kami mohon kepadamu, tapi Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Karena itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Semua yang bertugas Tuhan pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu, berkati mereka semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sekolah. Berikan kepandaian dan ilmu dan kebijakan yang daripada Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka dapat mengikuti pelajarannya di sekolah maupun di tempat kuliahnya Tuhan. Berkati yang sudah bekerja Tuhan, agar mereka menjadi garam di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan di dalam semua cita-cita mereka Tuhan, agar melalui cita-cita dan harapan mereka Tuhan, mereka tetap sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanannya di gerejamu ini. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 299 ayat 1 dan 2. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak semua.